Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena EvoSites memiliki platform Ripple 10. Dengan Ripple 10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple 10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan EvoSites untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. EvoSites, understand, engage, delight. Tiba waktu kita singgah sejenak, coba rasa sesuatu yang istimewa. Mewahnya coklat Belgia berpadu dengan selai blueberry menjadi sesuatu keistimewaan di Jogja yang tidak bisa dilupakan. Bapia Kukus Tugu Jogja Choco Berry, 2 kemewahan dalam 1 gigitan. Ya, terima kasih Mbak Lis yang telah memandu jalannya sharing session pada sore hari ini. Betapa industri kosmetik glowing banget ya dan seksi sekali. Dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara, Ibu Deanira, Ibu Angelin dan Bapak Kris untuk sharing ilmunya yang sangat informatif dan tentunya inspiratif. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi maupun para penanya yang telah mengajukan pertanyaan selama sesi workshop berlangsung. Tiba saatnya kita menyaksikan Awarding Indonesia Brand Communication Excellence 2024. Namun sebelum masuk ke sesi awarding, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Edi Aruman selaku pemimpin redaksi mix.co.id. Kepada Bapak Edi kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Berikan tepuk tangannya untuk Pak Edi. Saya panggilnya kakak atau bapak ya. Kayak di e-commerce saja ya, kakak dan ya kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati para narasumber ya. Narasumber yang telah banyak memberikan insight pada kita selama workshop tadi. Kedua, para sponsor penting ini kan ya. Ketiga, pada seluruh peserta para peserta Indonesia Brand Communication Excellence. Dengan rasa syukur kita dapat berkumpul di auditorium Performance Hall Profesor Jayusman LSPR Kampus B Jakarta. Di sini kita tidak hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman, tapi juga untuk merayakan keberhasilan dan kreativitas dalam komunikasi brand di Indonesia. Acara ini adalah wujud apresiasi terhadap dedikasi dan kreativitas yang telah ditunjukkan oleh para profesional dan perusahaan yang telah berinovasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika industri komunikasi merek yang semakin kompleks. Beberapa waktu lalu kita mendapatkan wawasan berharga dari beberapa pemimpin dan inovator terkemuka di industri kecantikan yang telah membawa merek mereka ke tingkat yang lebih tinggi melalui strategi komunikasi yang efektif. Kita menyimak paparan dari Ibu Deanira Kapita, Senior Vice President Marketing dan Business Development PT Nusa Herbal Indonesia. Dengan sesi Evolution of Branding in the Beauty Industry. Banyak wawasan yang kita ambil dari Ibu Dea ya. Terutama saya teringat jadi yang tadi terkait dengan kalau dulu kan ada, mohon maaf, ini saya karena ini generasi lama. Jadi ada deterjen, ada
pemutih kan. Ada deterjen, ada softener. Itu dulu kan dipisah kan ya. Nah, kemudian mulai tahun 2000-an awal itu digabung. Jadi deterjen dan softener. Jadi cerita dari budaya tadi, saya jadi teringat itu. Jadi bagaimana menggabungkan, sunscreen dengan foundation, benar ya? Gitu. Nah, di dunia gadget juga seperti itu kan ya. Barusan Lenovo melunching produk yang komputer yang bisa dilipat itu. Sekarang kan trennya seperti itu kan ya. Komputer, laptop yang bisa dilipat. Bisa dipakai untuk tablet, bisa dipakai untuk laptop kan ya. Nah, kalau selama ini yang dilipat itu pakai satu prosesor, yaitu Intel atau Windows ya, sekarang itu digabung dengan menggunakan Snapdragon. Kita tahu Snapdragon biasa dipakai untuk smartphone kan ya. Jadi nanti kalau layarnya dilepas, itu seperti kita menggunakan tablet atau menggunakan handphone. Nah, kalau itu digabung, itu kemudian kita bisa memungkinkan sebagai laptop yang itu tadi. Nah, itu juga evolusi ini juga terjadi pada, mohon maaf kalau nggak salah itu ya, kalau dulu kan ya tadi disinggung oleh Mbak Dia juga tentang pemutih kan ya, eranya dulu pemutih. Waktu itu persaingannya kalau nggak salah yang cukup gencar itu Shinsui ya, sabunnya itu. Nah kemudian Dove mengeluarkan lagi yang beda dengan itu. Kalau semua merek perawatan tubuh itu memutihkan, Dove bukan memutihkan tapi melembutkan. Melembabkan. Itu kan dulu seperti zaman dulu kan ya. Kalau Bapak Ibu ingat, terutama generasi yang seangkatan dengan saya, ada Lux kan ya. Lux itu dulu memutihkan. Kemudian ada sabun namanya Palmolive. Ya mungkin Bapak Ibu yang seusia saya itu ingat, bintang iklannya Leni Marlina. Bintang iklannya Leni Marlina gitu. Jadi kan iklannya itu saya ingat daun ya dikremes gini, kemudian dibuka lagi itu masih kinclong, masih lemes gitu. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa Palmolive itu melembabkan wajah. Itu kita bicara soal evolusi di dunia marketing kan ya. Termasuk juga mungkin sachet kan ya. Sachet itu ketika sachet itu kan muncul ketika zaman krisis kan ya. 98 itu sangat semua produk bikin sachet kan ya. Tapi ternyata dalam perkembangannya sachet itu dibutuhkan ketika dunia terhubung dan orang mudah untuk bepergian, sachet dibutuhkan oleh para traveler. Sehingga muncul produk-produk sachet itu kejadian. Sekarang sachet dimusuhi. Kenapa? Karena itu merusak atau mengkotori lingkungan. Itu evolusi dari dunia marketing. Artinya apa? Bahwa bagaimana kita itu mensiasati perubahan-perubahan itu tadi kan tantangan kita. Menarik kan ya. Jadi tadi kemudian dari Bu Angelin Bunardi dari RH Skincare yang membahas tentang riding digital disruption of expand the market. Kan mungkin ini kalau soal disruption kan mungkin kita banyak tahu kan dia. Kemudian dari Pak Kristianto ya, Chief Marketing Officer Evosite yang memperkenalkan digital campaign measurement beauty product. Saya tertarik dengan yang tadi itu hari Rabu. Kalau Bapak Ibu sekalian hobi nonton film ya, Netflix sama Hotstar, Disney Hotstar. Apa bedanya coba? Kalau kalau Netflix itu selalu melunching serial barunya karena Korea, Jepang, Cina selalu akhir pekan. Tapi Disney Hotstar selalu hari Rabu. Kalau saya salah dikoreksi ya. Karena katanya itu tradisi Amerika seperti itu. Hari Rabu kalau launching produk baru. Dan saya juga dari itu ingat, saya dulu di
di koran, itu tugas saya adalah mengerahkan wartawan untuk melakukan peliputan, namanya keren, koordinator peliputan. Kalau di SCTV itu namanya General Manager Assignment Editor. Jadi tugasnya adalah mengerahkan wartawan untuk meliput atau mencari berita. Nah, saya waktu itu melihat polanya. Saya lihat polanya kapan berita itu sepi dan kapan itu rame. Yang pasti kalau berita itu sepi adalah akhir pekan kan ya, karena orang pada istirahat kan ya. Terutama waktu zaman dulu kan narasumber itu kan kebanyakan diciptakan oleh para pemimpin perusahaan, kemudian pemerintahan dan sebagainya. Mereka libur. Sehingga kalau hari Sabtu akhir pekan itu kita paceklik berita. Tapi sebaliknya kalau hari Rabu itu selalu puncaknya. Jadi kalau hari Rabu saya sebagai koordinator liputan ayem, tenang gitu. Karena wartawan semua punya berita. Jadi tugas koordinator liputan dulu adalah monitor setiap wartawan itu dia punya berita atau tidak. Kalau tidak punya berita, saya yang tugasnya untuk memberikan penugasan supaya mereka punya berita. Nah sekarang eranya kan sudah berubah kan ya, jadi kapanpun sekarang berita. Tapi menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Kris, jadi optimalisasi postingan itu yang paling banyak adalah hari Rabu. Nah mungkin ini menjadi agenda kita untuk bagaimana kita membuat trennya itu tidak puncaknya mungkin tetap hari Rabu tapi tidak tidak terlalu jomplang gitu. Saya kira itu mungkin ya saya dapat insight dari Mas Kris tadi. Kemudian mudah-mudahan tadi ya sampaikan workshop tadi dapat memperluas pemahaman dan menginspirasi peserta untuk menerapkan pembelajaran ini di dalam pekerjaan kita. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan penghargaan kepada teman-teman yang telah berhasil menciptakan perubahan positif dan memperkuat citra merek di mata. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Partisipasi Anda semua menunjukkan semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas komunikasi merek di Indonesia. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada para sponsor tadi sekali lagi yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Tanpa dukungan dari teman-teman, terutama termasuk juga dari LSPR, Kokita, Bisnet, dan Ivosite, acara ini tentu tidak akan berjalan dengan sukses. Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin dan berharap kemitraan ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan secara tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari awal hingga akhir untuk memastikan bahwa acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dedikasi dan kerja keras teman-teman adalah pilar utama yang membuat acara ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kakak-kakak yang luar biasa ini. Semoga setelah acara ini kita semua pulang dengan membawa inspirasi, gagasan segar, dan perspektif baru yang akan membuat merek-merek kita bersinar lebih terang di masa mendatang. Mari kita siapkan untuk hari yang penuh dengan inspirasi dan kolaborasi yang luar biasa ini. Selamat kepada para penerima penghargaan, makin semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk sambutannya yang sangat inspiratif. Jadi kita bisa tahu ya, revolusi produk zamannya Pak Edi ini zamannya baby boomers atau Gen X ya. Dan baby boomers. Kalau dari rambut sih sepertinya baby boomers ya. Oke, dan juga bisa tadi di sharing sama Mas Edi bahwa sebenarnya pentingnya timing untuk peluncuran produk dan bagaimana harusnya pemasar mengadaptasi perubahan yang terjadi di industri termasuk industri kosmetik. Baiklah, saatnya kita saksikan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2024.
Penghargaan ini merupakan rekognisi untuk para pemangku kepentingan dalam pengelolaan brand, yaitu brandnya sendiri sebagai objektif kreativitas komunikasi, agensi yang membantu konsep dan eksekusi komunikasi brand, hingga para brand guardian atau orang-orang yang berada di belakang suksesnya brand. Selamat mengikuti awarding Indonesia Brand Communication Excellence 2024. Indonesia Brand Communication Excellence 2024 adalah kompetisi kreativitas komunikasi dalam mengawal eksistensi brand sepanjang 2023 dan 2024 yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan pemilik brand di Indonesia. Rekognisi ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan kepada para investor bahwa brandnya dikomunikasikan dengan baik oleh para brand guardian, dapat menjadi brand kredensial yang dapat menambah kepercayaan konsumen, serta menjadi benchmark kreativitas komunikasi brand di industri. Indonesia Brand Communication Excellence 2024 dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu video atau TV komersial, integrated brand campaign, digital brand campaign based on judges review, digital brand campaign based on engagement rate. Anugerah Indonesia Brand Communication Excellence 2024 dilakukan melalui 4 tahap. Tahap pertama, penjurian berdasarkan materi yang disubmit oleh partisipan. Tahap kedua, pendalaman materi melalui penjurian tatap muka secara virtual dengan partisipan diselenggarakan pada 13 Juni 2024. Tahap ketiga, finalisasi pemenang oleh tim Mix Markom. Tahap keempat, data crawling untuk mengukur engagement rate masing-masing kampanye di dunia maya. Pada tahun keempat penyelenggaraan rekognisi ini, kami menggunakan sistem rating, bukan ranking, dalam finalisasi pemenang. Rating diberikan berdasarkan kumpulan skor hasil penjurian yang diolah dan dicari nilai rata-rata serta standar deviasinya. Anugerah diberikan kepada program atau brand guardian yang mendapatkan rating excellent, very good, dan good. Secara paralel, pada saat yang sama juga dilakukan data crawling untuk menilai hasil dari digital brand activation yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Ripple 10 Digital Listening Tool dan Social Media Monitoring oleh mitra kerjasama EvoSight. Hasil penilaian ini kemudian diindeks untuk memeringkat pencapaian masing-masing. Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena EvoSights memiliki platform Ripple 10. Dengan Ripple 10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple 10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan EvoSights untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. EvoSights, understand, engage, delight. Inilah anggota Dewan Juri Indonesia Brand Communication Excellence 2024, Bapak Dr. Bambang Sukma Wijaya, Brand Scientist Strategis and Culturalist, serta dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Jakarta, yang juga pernah berkarir di DDB Worldwide Indonesia. Bapak Janu Arianto, Chairman Indonesia Advertising Association atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia P3I, dan expert di bidang desain komunikasi dan hybrid marketing. Bapak Yazid Safa, Creative Director and Founder Srengenge Culture Club, agensi komunikasi pemasaran yang berbasis di Yogyakarta.
Hadirin, inilah pemenang Indonesia Brand Communication Excellence 2024. Indonesia Brand Communication Excellence 2024 Integrated Brand Communication kategori dimenangkan oleh Tanam Oksigen dari Indosat Ooredoo Hutchison, Starbucks Earth Mount, a team effort dari Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia, Reach for Great Generation dari Great Eastern Life Indonesia, Sharp Greenovation dari PT Sharp Electronic Indonesia, Hashtag Press Play Campaign dari FWD Insurance, Azarin X Liminhu dan Azarin X Red Velvet dari Azarin Cosmetic, Hashtag Tarik Nafas Minum Isoplus for Hashtag Excellent Hydration dari Wings Group Indonesia, Indonesia Brand Communication Excellence 2024 TV or Video Commercial kategori dimenangkan oleh Nyatakan Silaturahmi dari Indosat Ooredoo Hutchison IM3, Sempurnakan Hidupmu Hashtag Pakai Bisnet dari PT Supra Primatama Nusantara Bisnet, Azarin X Liminhu and Azarin X Red Velvet dari Azarin Cosmetic, Hashtag Gratis Biaya Transfer dari Bank Permata, Indonesia Brand Communication Excellence 2024 Digital Brand Campaign kategori Based on Judges Review dimenangkan oleh Give Birth to Faith dari Femi, Sesuatu di Jogja dari Bakpia Kukus Tugu Jogja, Sharp Bersedekah 2024 Food for Good dari PT Sharp Electronic Indonesia, Starbucks Earth Mount, a team effort dari Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia, Bringing the True Taste of Indonesia to the World dari Ika Food Putra Mas Kokita. Sejenak, coba rasa sesuatu yang istimewa. Mewahnya coklat Belgia berpadu dengan selai blueberry menjadi sesuatu keistimewaan di Jogja yang tidak bisa dilupakan. Bakpia Kukus Tugu Jogja Choco Berry, 2 kemewahan dalam 1 gigitan. Indonesia Brand Communication Excellence 2024 Digital Brand Campaign kategori Based on Engagement Rate dimenangkan oleh Tanam Oksigen dari Indosat Ooredoo Hutchison, Divisi Ramadan Nyatakan Silaturahmi dari Indosat Ooredoo Hutchison IM3, Sharp Bersedekah 2024 Food for Good dari PT Sharp Electronics Indonesia, Sharp Greenovation dari PT Sharp Electronic Indonesia, Starbucks Earth Mount, a team effort dari Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia, Sesuatu di Jogja dari Bakpia Kukus Tugu Jogja, Reach for the Great Generation dari Great Eastern Life Indonesia, Indonesia Re for Reinsurance Solution dari PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, Hashtag Mengantar Anda Maju dari PT Citravan Titipan Kilat Tiki, Azarin X Liminhu dari Azarin Cosmetic, Hashtag Gratis Biaya Transfer dari Bank Permata, Hashtag Tarik Nafas Excellent Hydration dari Isoplus Wings Food. Selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan brand communication di Indonesia. Terima kasih kepada para pendukung acara ini. Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia, Ika Food Putra Mas Kokita,
Bakpia Kukus Tugu Jogja, PT Supra Primatama Nusantara Bisnet, PT Sharp Electronics Indonesia, Indosat Uridu Hutchison, PT Re Asuransi Indonesia Utama Persero, FEMI, Great Eastern Life Indonesia, Evosite, LSPR Institute of Communication and Business. Ya, terima kasih kepada sahabat Mix yang masih mengikuti acara sampai sore hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Lis Hendriani selaku pemimpin redaksi majalah Mix Markom kepada para pemenang. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Brand Communication Excellence 2024 untuk kategori Integrated Brand Communication. Kami ucapkan selamat kepada Indosat Uridu Hutchison untuk program Tanam Oksigen. Kami persilakan untuk perwakilan Indosat untuk naik ke atas panggung. Ya, selamat dan terima kasih. Mohon tetap berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Kategori Integrated Brand Communication. Selamat kepada FVD Insurance untuk program Price Play Campaign. Kepada perwakilannya kami persilakan. Selanjutnya kategori Integrated Brand Communication. Kami ucapkan selamat kepada Great Eastern Life Indonesia untuk program Reach for Green Nation Campaign yang akan diwakili oleh majalah Mix karena berhalangan hadir. Kami mohon Pak Edi untuk mewakili piagam yang akan diserahkan oleh Mbak Is. Kategori Integrated Brand Communication, kami ucapkan selamat kepada PT Sharp Electronics Indonesia untuk program Sharp Renovation. Kami persilahkan untuk perwakilan Sharp untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, selamat kepada Starbucks Indonesia PT Sari Coffee Indonesia untuk program Starbucks Earthmont A Team Effort. Ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang maju ke tengah untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
kembali ke tempat. Mbak Lis mohon tetap berada di atas panggung untuk penyerahan berikutnya. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis yang akan diberikan oleh Mbak Lis selaku pemimpin redaksi kepada para pemenang. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Indonesia Brand Communication Excellence 2024 untuk kategori TV Video Komersial. Kami ucapkan selamat kepada Indosat Urido Assistant IM3 untuk TVC nyatakan silaturahmi. Kepada perwakilan Indosat, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, mohon tetap berada di atas panggung, nanti akan ada sesi foto bersama. Kategori TV Video Komersial, kami ucapkan selamat kepada PT Supra Primatama Nusantara atau Bisnet untuk TVC Sempurnakan Hidupmu Pakai Bisnet. Kami persilahkan. Ya, kami persilakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama untuk seluruh pemenang bersama Mbak Lis. Ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat untuk pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Mbak Lis. Kami persilahkan juga kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis kepada para pemenang yang akan diberikan oleh Bapak Edi Aruman selaku pemimpin redaksi mix.co.id. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Brand Communication Excellence 2024 untuk kategori Digital Brand Campaign. Kami ucapkan selamat kepada Femi untuk program Give Birth to Faith. Kami persilahkan untuk perwakilan Femi untuk naik ke atas panggung. Ya, mohon tetap berada di panggung Bapak untuk nanti foto sesi bersama. Digital Brand Campaign, kami ucapkan selamat kepada Mbak Pia Kukus Tugu Jogja untuk program Sesuatu di Jogja. Kami persilahkan untuk tim Mbak Pia Kukus Tugu Jogja. Mohon tetap berada di atas panggung. Digital Brand Campaign based on Judges Review. Selamat kepada PT Sharp Electronic Indonesia untuk program Sharp Bersedekah 2024 Food for Good. Kami persilahkan untuk perwakilannya naik ke atas panggung. Kategori Digital Brand Campaign based on Judges Review,
selamat kepada Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia untuk program Starbucks Earth Month A Team Effort. Kami persilakan perwakilannya. Kategori Digital Brand Campaign based on Judges Review, kami ucapkan selamat kepada Ika Food Putramas atau Kokita untuk program Bringing the True Taste of Indonesia to the World. Kami persilakan untuk perwakilan Kokita untuk naik ke atas panggung. Kami mohon untuk seluruh pemenang untuk maju ke area tengah untuk berfoto bersama. Ya, selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Pak Edi Haruman. Kami persilakan juga untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis kepada para pemenang yang akan diberikan oleh Bapak Kristianto selaku Chief Marketing Officer Evosite Mitra Mix dalam melakukan penilaian engagement rate. Kepada Bapak Kris kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Brand Communication Excellence 2024 untuk kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Kami ucapkan selamat dan kami persilakan naik ke atas panggung kepada Indosat Uridu Hutchison untuk program Tanam Oksigen. Kami persilahkan. Mohon tetap berada di atas panggung Bapak untuk foto sesi bersama nanti di akhir. Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kepada Indosat Uridu Hutchison IM3 untuk program Divisi Ramadan nyatakan silaturahmi. Kami persilahkan untuk tim Indosat.
Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kepada PT Sharp Electronic Indonesia untuk 2 program bersedekah 2024 Food for Good dari PT Sharp Electronic Indonesia dan Sharp Greenovation. Kami persilahkan untuk perwakilannya PT Sharp Electronic Indonesia untuk naik ke atas panggung. Iya. Satu terlebih dahulu. Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kami ucapkan kepada Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia untuk program Starbucks Earth Month A Team Effort. Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kepada PT RI Asuransi Indonesia Utama Persero untuk program Indonesia Re for Reassurance Solution. Kami persilahkan kepada perwakilan PT RI Asuransi Indonesia. Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kepada Bapia Kukus Tugu Jogja untuk program Sesuatu di Jogja. Kepada perwakilan Bapia Kukus kami persilahkan. Kategori Digital Brand Campaign Based on Engagement Rate. Selamat kepada Great Eastern Life Indonesia untuk program Reach for Great Generation yang diwakilkan oleh majalah Mix karena berhalangan hadir. Ya, kami mohon untuk seluruh pemenang untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Agak maju ke depan. Untuk seluruh pemenang. Ya, terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk turun ke atas panggung. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Mbak Lis.
Sahabat Mix, Markom, dan Swamedia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ika Food Putra Mas Kokita, Agrinesia Raya, PT Supra Primatama Nusantara atau Bisnet, PT Sharp Electronic Indonesia, Indosat Uridu Hutchison, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, FEMI, Great Eastern Life Indonesia, Ivosight, dan LSPR Institute of Communication and Business yang telah mendukung acara pada sore hari ini. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, Dewan Juri, dan Ivosight yang telah mendukung acara kali ini. Acara sore hari ini akan ditayangkan di akun YouTube Swamedia Inc. Dan kami juga mempersilahkan para pemenang yang akan melakukan sesi dokumentasi kembali di atas panggung setelah penutupan acara ini. Untuk peserta dan tamu undangan kami persilakan untuk menikmati sajian light dinner yang sudah kami sediakan di area belakang. Jadi kami persilakan untuk menyantap hidangan dan selamat sore. Sampai jumpa pada awarding Indonesia Brand Communication Excellence mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.